Jadi ada tingkatan-tingkatan orang yang investor properti. Jadi yang pertama adalah tingkatan orang tua kita zaman dulu, yaitu mereka saya sebut tingkatannya playgroup. Kenapa disebut playgroup? Karena mereka kalau mau beli tanah yang nilainya 10 juta gitu, mereka nabung dulu kan, ngumpulin dulu duit dulu sampai 10 juta, setelah itu baru dibelikan tanah 10 juta. Oke, dapatlah satu kapling. Terus nanti ngumpulin lagi, kekumpul 25 juta. Ya, dibelikan lagi tanah yang senilai 25 juta. Terus ngumpulin lagi, terkumpul 50 juta, belikan lagi 50 juta. Itu mereka sudah investor juga, tapi masih tingkatannya playgroup karena masih membeli sebatas kemampuan mereka. Mereka punya uang segitu ya dibelikan segitu. Kemudian di zaman sekarang mulai orang-orang tingkatannya SD. SD ini maksudnya gimana? Jadi SD ini ada rumah yang mau dibeli. Rumah ini dijual dengan harga 500 juta misalnya. Kemudian orang yang mau beli ini saking ngebetnya sama properti tersebut, senang karena ini ada propertinya yang pertama dibeli. Jadi dia beli, pokoknya nggak mikir, harganya langsung dibeli. Kemudian dia mulai pakai uang orang lain sebagian karena uangnya nggak cukup, sehingga dia masukkan ke bank. Bank ternyata menilai properti tersebut hanya 400 juta. Berapa artinya uang yang harus dia keluarkan? 1 juta? Tunggu dulu. Apakah bank akan mengeluarkan 400 juta? Tidak. Bank akan mengeluarkan 80%-nya, yaitu sekitar 320. Berarti pinjamannya adalah 320 juta. Dia pinjam uang sama bank 320 juta. Berarti kekurangannya berapa? 320? 180? 180? Lebih. Ada biaya-biaya kan? Biaya-biaya yang dia harus keluarkan juga. Biaya-biaya ini berapa persen kurang lebih? Anggaplah supaya gampang hitungnya nih. Kalau kenyataan di lapangan sekitar 6-7%. Anggaplah 10% deh supaya gampang hitungnya. 10% dari harga ini 50 juta. 50 juta. Ditambah DP sendiri tadi berapa? 180 juta ya. Sehingga modal yang harus dia keluarkan untuk membeli sebuah rumah yang harga 500 juta itu kurang lebih sekitar 230 juta. Ini yang saya sebut tingkatan SD. Kenapa demikian terjadi? Karena ini yang saya selalu bilang, dia belinya pakai emosi. Karena itu rumah pertama dan alasan, segala macam alasan, dia belinya pakai emosi sehingga dia kemahalan. Makanya saya selalu di buku juga saya menyarankan Anda untuk beli properti tidak boleh pakai emosi. Begitu Anda beli pakai emosi, pasti kemahalan. Bukan cuma properti aja, beli apapun juga kalau pakai emosi udah seneng gitu, pasti kemahalan, ya. Setelah tingkatan SD, ada tingkatan apa? SMP ya. Tingkatan SMP. Misalnya sekarang orang ini mau beli rumah yang nilainya kurang lebih sama lah, kita anggap 500 juta juga. Karena dia belinya sudah tidak pakai emosi, sehingga bank menilai propertinya tersebut 500 juta juga. Oke. Tapi pinjamannya kan cuma 80%. Cuman 320 juta.
Sehingga masih ada, oh ya, 400 juta. 400 juta. Berarti Anda nggak ngantuk ya? 400 juta berarti ada kekurangan modal sendiri DP 100 juta plus biaya-biaya 10% kurang lebih 50 juta. Betul? Sehingga dia ada keluar modal 150 juta. Lebih pintar daripada yang tingkatan TK. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak pakai emosi. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah yang tingkatan SMA. Yang SMA ini sudah ditambah dia ilmu tentang properti. Sehingga untuk rumah yang kurang lebih sama, dia bisa dapat di harganya kurang lebih sekitar 450 juta. Dengan rumah tipe yang sama. Karena dia sudah paham ilmu tentang properti. Dia dapat harga di bawah pasar. Bank menilainya tetap 500 juta. Turun dari bank 80%. Jadi 400 juta kan? Sehingga kekurangannya tinggal berapa? Tinggal 50 juta. Wah, lumayan menghemat ya. Biayanya dari 450 juta tinggal 45 juta. Jadi modal yang dia keluarkan berapa? Cuman 95 juta. Sudah menghemat jauh. Dari 230 ke 150 sekarang ke 95. Nah, tingkatan selanjutnya universitas. Sudah sarjana nih sekarang, sudah lulus. Dia sudah mengerti ilmu tentang properti. Kemudian ditambah lagi ilmu tentang bank. Kemudian ditambah lagi ilmu tentang bernegosiasi. Ya, kenapa Pak? Mang Gunawan? Oke, ya, karena memang betul selama 2 hari ini Anda akan belajar ilmu ini semua, gitu ya. Jadi Anda sudah lulus jadi sarjana. Rumah yang kurang lebih nilainya sama, karena Anda sudah tahu ilmu properti, dapat harga 450 juta, ya, 450 juta. Kemudian Anda negosiasi, sehingga terjadilah transaksi di harga 375. Sudah di bawah pasar, Anda negosiasi lagi, tawar lagi, sehingga terjadilah harga di 375. Kemudian bank menilainya berapa? Karena Anda sudah belajar ilmu tentang perbankan, bank menilainya bukan cuma 500, bank menilainya 600. Sehingga bank menurunkan berapa? Berapa persen? 80%? Enggak. Kalau Anda sudah belajar ilmu tentang bank, bank bisa menurunkan sampai 90%. Nah, 90% dari 600 juta berapa? Pinjamannya berarti 540 juta. Sehingga modal Anda perlukan berapa sekarang? Hah? Nggak ada ya? Malah bank menurunkan 540 juta sehingga ada uang lebih kan? Ada cashback kan? Istilah saya cashback gitu kan? Berapa itu? 540 dikurangin 375 berapa?
Ada yang bawa kalkulator? 165. Biaya-biaya, dikurangin biaya-biaya. 10% dari 375. Anggaplah 38 ya. Berapa itu? 127 ya. Sehingga 127 ini, jadi Anda beli rumah, dapat duit. Duitnya Anda bisa putarkan di usaha. Itu yang saya lakukan. Jadi ini malah bisa jadi modal kerja Anda. Paham ya? Jadi Anda nanti 2 hari Anda sudah jadi di sini. Sudah bukan di lagi ya. Oke. Makanya kenapa saya bilang buang semua ilmunya, semua kosongkan gelas pikirannya, karena nanti kalau Anda masih bawa ilmu-ilmu yang di sini nanti susah mau belajar yang ini, ya. Dikosongkan dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?